Saudara, hampir 4 bulan perang Rusia-Ukraina berkecamuk. Nampaknya Rusia-Ukraina bersikeras lanjutkan perang dan belum ada tanda berdamai. Bagaimana kondisi saat ini di Ukraina? Kita akan sapa wartawan harian Kompas yang melakukan liputan khusus perang Ukraina-Rusia, Kris Mada. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Kris. Selamat sore Mbak, waktu Kiev. Mas Kris dan Mas Hari di sana berdua sehat, Mas? Alhamdulillah kami sehat-sehat. Sejauh ini masih belum masuk zona pertempuran. Mas, kalau tadi saya melihat dari liputan yang juga Anda lakukan di sana, masyarakat 4 bulan ketika perang sudah berlangsung sekarang sudah mulai terbiasa kabarnya ya, sudah bisa membedakan mana sirine harus berlindung, mana sirine yang mereka bisa tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Betulkah mereka sudah mulai beradaptasi? Ya, masyarakat di Kiev terutama dan di Ukraina bagian tengah dan bagian barat sudah terbiasa karena sekarang perang terjadi di sektor Kiev, Ukraina Timur dan Ukraina Selatan. Itu berjarak perangnya sekitar 500 kilo dari sini. Baik, artinya situasi di tempat Anda berada saat ini seperti apa? Kalau saya lihat di belakang Anda ada masyarakat yang sedang beraktivitas. Anda sekarang berada di mana, Mas? Saya di depan gereja Saint Michael, ini salah satu gereja tua di Kiev. Nah, di depan gereja ini ada beberapa kendaraan perang Rusia yang hancur, ada tank, ada peluncur roket, ada sistem pertahanan udara, ada mobil baja pengangkut pasukan. Baik, Mas Kris, ini sudah berapa lama ada di Ukraina, di Kiev tepatnya? Kami memasuki Ukraina pada hari Rabu lalu dan sampai hari ini kami masih bersiap karena harus menunggu izin juga dari militer setempat, juga dari otoritas sipil setempat. Di Kiev dan Ukraina secara umum masih berlaku darurat militer atau martial law sehingga pergerakan amat dibatasi. Untuk memasuki zona pertempuran diseleksi ketat untuk memastikan tidak ada bagi Ukraina tidak ada pihak mata-mata lawan. Baik, lalu kemudian aktivitas pemerintahan di sana seperti apa, Mas Kris? Untuk pemerintah kota Kiev yang dipimpin oleh mantan juara dunia kelas berat Vitali Klitschko sudah mulai beroperasi lagi. Wali kota Klitschko mengumumkan bus sudah ditarik lagi bayarannya. Pemerintahan tetap beroperasi, mereka menginformasikan berbagai perkembangan situasi melalui Telegram ataupun melalui aplikasi yang dibuat oleh pemerintah dan berbagai pihak lainnya. Pemerintahan Ukraina yang dipimpin oleh Presiden Volodymyr Zelensky juga masih beroperasi terus walaupun keberadaan Presiden selalu dirahasiakan hanya dengan alasan keamanan dan aktivitasnya hanya disiarkan setelah Presiden selesai. Baik, kita juga akan menyapa Mas Hari. Selamat malam waktu Indonesia, selamat sore Mas Hari ya, waktu Ukraina. Iya, selamat sore Mbak. Mas Hari, tadi saya juga sempat bertanya di mana Mas Kris. Mas Kris sekarang ada di Kiev. Mas Hari ada di mana, Mas? Sama, kami di Kiev berdua Mbak. Karena liputan konflik ini kami tidak terpisah ya. Kalau terpisah ini berisiko jadinya. Baik, wartawan asal Indonesia yang ada di Ukraina ada berapa orang, Mas? Kalau di Ukraina sendiri sekarang ini ada 3 orang yang tercatat di KBRI, 2 orang dari Kompas kami berdua, 1 orang dari AFP yang dari Indonesia ya. Baik, Mas bisa diceritakan sejak Rabu ada di Ukraina sampai hari ini sejauh mana atau seperti apa dinamika yang ada di sana? Di Kiev sendiri ya Mbak, kalau di Kiev sendiri sebenarnya kondisi itu mulai berangsur ya belum sepenuhnya normal tapi sudah menggeliat lah ya, karena sudah banyak pusat perbelanjaan beroperasi, pertokoan beroperasi, transportasi umum beroperasi, perbankan juga beroperasi. Hanya saja di sini masih diberlakukan jam malam atau curfew itu mulai dari jam 11 malam sampai pukul 5 pagi. Terus juga masih ada pembatasan akses ke beberapa lokasi. Jadi belum sepenuhnya normal, dan di sini setiap hari hampir selalu ada peringatan serangan udara ya yang muncul dari aplikasi ataupun
ditandai dari sirene yang menggema di seluruh penjuru Kiev. Baik, Mas Hari, ini kan kalau dari informasi yang kami juga bisa akses di Indonesia, ini kan serangan sekarang lebih banyak di luar kota Kiev. Bagaimana dengan warga sipil di luar kota Kiev sejauh ini informasi yang Anda terima? Iya, kalau sekarang karena serangan itu terkonsentrasi di timur Ukraina ya, di wilayah timur ya, terutama di Donbas, di Luhansk dan Donetsk. Sebagian besar yang warga Ukraina di bagian timur itu masih mengungsi, Mbak. Nah, sedangkan di bagian di Kiev maupun agak barat Ukraina itu sudah berangsur kembali malah ke kotanya. Tapi di timur sendiri masih bergolak. Jadi sebagian besar masih mengungsi ke luar Ukraina maupun ke Lviv di kota di barat Ukraina bagian barat ya. Baik, Mas Hari, sejauh mana kita wartawan bisa mengakses situasi dan juga lokasi di daerah sana? Nah inilah kenapa kami ke Kiev dulu. Kami juga menghimpun informasi ke sini sejauh mana wartawan bisa masuk ke beberapa lokasi dan daerah-daerah mana saja yang kira-kira aman untuk dimasuki wartawan, itu juga yang sedang kita himpun. Tapi di sini yang terpenting tuh wartawan harus punya akreditasi dari militer ya. Pergerakan akan sangat terbatas atau banyak tempat yang tidak boleh dimasuki jika kita tidak punya akreditasi dari militer Ukraina. Yang itu kita harus ajukan dulu sebelum meliput masuk ke Ukraina ini. Terus kemudian di beberapa tempat yang masih ada yang dekat ataupun ada fasilitas militer itu dilarang untuk kita mengambil foto atau gambar. Mereka akan sangat tegas ya kalau misalnya ada beberapa orang yang nekat ngambil gambar, karena buat mereka itu mereka khawatir gambar itu memberikan informasi lokasi ya kepada pihak musuh. Baik, saya kembali ke Mas Kris. Mas Kris, kalau di awal-awal peperangan kita melihat bagaimana kota Kiev juga jadi salah satu wilayah yang juga ikut digempur oleh Rusia. Sejauh ini kalau Anda sendiri melihatnya di sana, selain tadi Anda katakan masih ada beberapa mobil-mobil yang mungkin masih berserakan di jalan, tank dan juga semuanya, apalagi yang kemudian bisa terlihat dan juga bisa kemudian Anda lihat sisa-sisa peperangan yang terjadi di Kiev? Ya, secara umum sih peperangan tidak terjadi di kota Kiev. Perang terjadi di provinsi Kiev. Ada dua daerah bernama Kiev di Ukraina, satunya kota City of Kiev yang dipimpin oleh Vitaly Klitschko, dan satunya lagi provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Peperangan seperti di Bucha, Irchin ini terjadinya di Kiev provinsi. Di sana masih ada bangunan hancur dan masih ada beberapa juga tank-tank yang belum disingkirkan. Di Kiev hanya ada beberapa bangunan yang terkena rudal dan sebagian besar itu terjadinya di luar Kiev kota. Baik, kalau tadi Anda katakan juga di tempat Anda melaporkan sekarang aktivitas sudah mulai berjalan lancar, artinya sekarang sudah tidak ada lagi warga yang berada di pengungsian, semua sudah kembali ke rumah mereka masing-masing? Di Kiev sebagian besar tidak ada yang mengungsi lagi, masih ada beberapa orang yang berada di luar negeri atau di Lviv, di kota terbarat dari Ukraina. Sementara kalau di Zaporizhia, dari Donetsk, dari Luhansk itu masih banyak yang mengungsi, masih ada jutaan. Total masih ada sekitar total 10 juta warga Ukraina mengungsi selama perang ini, menurut berbagai data. Hampir 6 juta mengungsi ke Eropa, sisanya ke berbagai negara lain. Baik, bagaimana kemudian memastikan perlindungan untuk para jurnalis termasuk kalian berdua yang sekarang ada di zona peperangan di sana? Ya, yang pertama tentu saja harus mendapatkan izin untuk setiap masuk ke suatu wilayah harus mendapatkan izin dari otoritas militer setempat, harus melapor kepada otoritas militer setempat. Lalu kami juga dari Harian Kompas dilengkapi dengan rompi anti peluru dan juga helm anti peluru. Dan tentu saja yang dimaksudkan Mas Hari tadi, akreditasinya seperti ini. Ini adalah akreditasi kami yang harus ditunjukkan selain juga paspor. Bagaimana kemudian syarat-syarat yang harus kalian berdua penuhi untuk mendapatkan akreditasi itu? Yang pertama tentu saja kami terdaftar di organisasi media dan di pengurusannya harus atas sepengetahuan oleh organisasi media tempat kami bekerja, dan setelah lalu mengirimkan suratnya kepada markas angkatan bersenjata Ukraina dan diproses beberapa waktu.
setelah akreditasi terbit baru kami bisa mengajukan visa ke kedutaan Ukraina. Baik, Mas Kris, Mas Hari, doa kami untuk kalian berdua di sana sehat-sehat dan semangat dalam tugasnya. Terima kasih telah memberikan laporan untuk kami di Sapa Indonesia malam.